Ada orang-orang yang setiap hari kita temui, yang wajahnya selalu dihiasi senyum. Mereka ramah, ringan tangan, selalu bisa membuat suasana cair. Kadang kita berpikir, betapa bahagianya hidup mereka, seolah mereka tak pernah punya masalah. Tapi, apakah kau tahu, kadang senyum yang paling indah justru menutupi luka yang paling dalam? Ada orang-orang yang di balik senyumnya, ada hati yang hancur. Ada orang-orang yang di balik canda tawanya, ada air mata yang diam-diam jatuh saat malam. Ada orang-orang yang memilih menyembunyikan lukanya, karena takut kalau dunia tidak akan mengerti. Coba kita perhatikan di sekitar kita. Di tempat kerja, ada rekan yang selalu ceria, selalu menyapa, selalu jadi mood booster. Semua orang senang berada di dekatnya, karena dia bisa membuat suasana jadi lebih ringan. Tapi tidak ada yang tahu, setelah semua orang pulang, dia duduk sendirian di sudut ruangan, menatap kosong layar laptopnya, dan bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus kuat? Di rumah, ada seorang ibu yang selalu berusaha tertawa di depan anak-anaknya. Ia menyiapkan makanan, memastikan semua kebutuhan terpenuhi, bahkan masih bisa bercanda. Tapi ketika semua tertidur, ia masuk kamar mandi, mengunci pintu, lalu menutup mulut dengan tangannya agar tangisnya tak terdengar. Atau seorang teman yang di lingkaran pergaulan selalu menjadi pusat perhatian. Dialah yang paling sering menghibur, dialah yang paling pandai bercanda. Tapi tidak ada yang tahu, begitu sampai rumah, dia melepaskan tasnya, menatap langit-langit kamar, lalu menangis terseduh karena merasa begitu sendirian. Ada satu pertanyaan besar yang sering muncul. Kenapa sih ada orang yang selalu menyembunyikan lukanya? Kenapa tidak cerita saja? Kenapa tidak tunjukkan saja kalau memang sedang tidak baik-baik saja? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Banyak orang yang memilih menyembunyikan lukanya karena mereka pernah dicemooh ketika bercerita. Mereka pernah dianggap lemah, dianggap merepotkan, dianggap berlebihan. Mereka pernah dicatat dalam ingatan bahwa dunia ini lebih suka orang yang tersenyum dibanding orang yang menangis. Ada juga yang takut jika orang lain tahu mereka rapuh, mereka akan ditinggalkan. Takut jika mereka jujur tentang luka, orang-orang justru menjauh, karena ternyata mereka tidak setangguh yang selama ini dikira. Dan ada pula yang merasa, aku sudah cukup merepotkan diriku sendiri, untuk apa merepotkan orang lain dengan ceritaku? Mereka memilih menanggungnya sendirian, meski hatinya perlahan hancur. Sekilas, senyum itu tampak indah. Orang lain terhibur, orang lain merasa nyaman, semua terlihat baik-baik saja. Tapi tahukah kamu, ada harga yang harus dibayar mahal ketika seseorang terus-menerus memaksakan diri untuk tersenyum? Lelah yang tak terlihat, tangis yang tidak terdengar, pikiran yang terus berputar, menyalahkan diri sendiri, bertanya kenapa semua terasa berat. Bahkan yang lebih menakutkan, ada banyak orang yang kelihatannya paling bahagia, justru menyimpan luka yang paling dalam. Ada orang yang selalu bercanda, justru menyembunyikan rasa sepi yang tak tertahankan. Ada orang yang paling bisa menghibur orang lain, justru orang yang paling kesulitan menghibur dirinya sendiri. Dan ketika terus dipendam, luka itu bisa berubah menjadi kehancuran. Orang yang selalu tersenyum itu bisa merasa kosong, bisa kehilangan arah, bahkan bisa menyerah tanpa ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya mereka tanggung. Kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan orang lain. Inilah alasan kenapa kita tidak boleh terlalu cepat menilai hidup orang lain. Kadang, yang terlihat paling kuat justru paling rapuh. Kadang, yang terlihat paling bahagia justru paling terluka. Kadang, yang terlihat paling sempurna justru sedang berjuang sendirian di dalam gelap. Maka, jangan pernah meremehkan senyum orang lain. Jangan pernah berpikir bahwa hidup mereka mudah hanya karena mereka terlihat ceria. Kita tidak tahu betapa keras mereka berjuang. Kita tidak tahu seberapa dalam luka yang mereka sembunyikan. Untuk kamu yang mungkin sedang mendengarkan ini, dan kamu merasa, ya, itu aku
Aku orang yang selalu tersenyum padahal hatiku hancur. Aku ingin berkata, tidak apa-apa kalau kamu lelah. Tidak apa-apa kalau kamu ingin menangis. Tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa selalu kuat. Kamu tidak harus selalu baik-baik saja di mata semua orang. Kamu berhak merasa rapuh. Kamu berhak merasa sakit. Kamu berhak untuk berhenti sejenak. Jangan takut untuk mencari tempat aman, seseorang yang bisa kamu percaya, dan bercerita. Jangan takut untuk membuka topengmu, karena manusia memang tidak selalu kuat. Dan kalaupun kamu tidak menemukan siapapun yang bisa kamu ceritakan, jangan lupa, masih ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan sebelum bibirmu berucap, kamu tidak harus terus memaksakan senyum itu. Jika memang hatimu sedang hancur, senyum boleh hilang, tapi jangan biarkan harapan ikut hilang. Senyum bisa menipu mata orang lain, tapi hati kita sendiri tidak bisa ditipu. Dan ingatlah, hidup ini bukan tentang terlihat bahagia di mata dunia, tapi tentang benar-benar damai di dalam diri. Jangan hanya sibuk membuat orang lain melihat senyummu, tapi lupakan dirimu yang sedang terluka. Kamu layak dicintai, kamu layak dimengerti, bahkan dalam rapuhmu sekalipun. Maka mulai hari ini, jangan takut untuk jujur, jangan takut untuk melepaskan air mata, jangan takut untuk mengatakan, aku sedang tidak baik-baik saja. Karena dari situlah, penyembuhan akan perlahan dimulai.